Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik. Kabarnya baik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, oke baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya saya tunjuk ketua kelas untuk baca doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi setelah kita baca doa sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kalian satu-satu. Mohon didengar baik-baik ya namanya. Aufa Hudzaifa, Hadir, Bu. Wahdaniyatul Wihda, Hadir, Bu. Nilam Jaya Sayuti, Muhammad Hasan Nur, Hadir. Rizka Amalia Makmur, Hadir, Bu. Makfirah Hairunisa, Hadir, Bu. Indayanti. Hadir, Bu. Oke, jadi sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa yang tahu penemu sel? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Aufa, Bu. Iya, siapa namanya? Aufa Hudzaifa, Bu. Oke, siapa penemu sel? Robert Hooke, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aufa dulu. Iya, jadi penemu sel itu namanya Robert Hooke. Oke. Siapa yang tahu di sini tahun berapakah Robert Hooke ini menemukan sel? Oke. Siapa yang tahu tahun berapa Robert Hooke ini menemukan sel? Saya, Bu. Oke. Ini tunjuk Hasan saja. Tahun berapa Hasan? 65, Bu. Oke, 1665. Betul sekali, tapi belum tepat. Jadi siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke. Tahun 1665, Bu. Oke, betul. Ini yang lebih tepat. Tepuk tangan untuk Hasan dan Aufa. Oke, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama ada melalui kegiatan pengamatan gambar struktur penyusun sel, membaca literatur dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan struktur penyusun sel tumbuhan dan hewan. Dan juga yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pengamatan yang dilakukan secara menonton video pembelajaran, siswa mampu memahami komponen penyusun sel berdasarkan fungsinya. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pengamatan gambar sel tumbuhan, membaca literatur dan diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi proses yang terjadi di dalam sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, jadi pelajaran kita hari ini yaitu sistem penyusun sel, di mana kita akan membahas sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi perlu kita ketahui sel ini dibedakan jadi beberapa bentuk, yang artinya di mana keadaan inti sel eukariotik dan prokariotik ini ada dasarnya, di mana keadaan kromosom dan fungsinya yaitu sel somatik dan reproduktif. Jadi kalau kita ambil dari berdasarkan sifatnya, sel ini dibedakan jadi bagian ada yang hidup dan ada yang mati. Kemudian kalau kita melihat dari struktur sel, di mana ada sel tumbuhan dan sel hewan ini, kalau kita lihat dari sel tumbuhan ada yang namanya dinding sel, membran plasma, sitoplasma, organel sel, dan retikulum endoplasma, kasar dan halus.
Dan juga ada terdapat dalam sistem struktur sel ini yaitu yang namanya mitokondria, apparatus Golgi, plastida, dan vakuola sentral dan nukleus. Perlu kita juga ketahui bahwa kalau di sel hewan strukturnya itu terdapat membran sel, sitoplasma, dan organel sel, yang dimana organel sel ini terdiri dari retikulum, endoplasma, kasar, halus, ada juga ribosom, mitokondria, lisosom, dan aparatus Golgi, vakuola, dan nukleus atau inti sel. Perlu juga kita ketahui bahwa makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu bisa melakukan nutrisi, transportasi, respirasi, dan juga iribilitas, kemudian ekskresi dan sintesis. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sel ini terdapat regulasi, iribilitasi, reproduksi, adaptasi, interaksi, dan juga memiliki bentuk yang ukurannya tertentu yang terdiri dari sel-sel. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan ini yaitu berdasarkan dari bentuk tetapnya, di mana kalau kita lihat dari dinding sel yang mengandung selulosa terdapat butir plastida, di mana kita ketahui vakuola sentral yang besarnya tidak ada lisosom dan sentriol. Sedangkan pada sel hewan ini, kalau kita lihat berdasarkan bentuknya, dia ini bervariasi, tidak ada butir plastida, tidak seperti sebelumnya pada tumbuhan memiliki plastida. Kemudian pada sel hewan ini sendiri, vakuolanya itu kecil, berbeda dengan vakuola pada tumbuhan. Kemudian terdapat lisosom dan sentriol, sama seperti sel tumbuhan sebelumnya. Ketahui sel ini dibedakan jadi beberapa bentuk, yang artinya di mana keadaan inti sel eukariotik dan prokariotik ini ada dasarnya, di mana keadaan kromosom dan fungsinya yaitu sel somatik dan reproduktif. Jadi kalau kita ambil dari berdasarkan sifatnya, sel ini dibedakan jadi bagian ada yang hidup dan ada yang mati. Kemudian kalau kita melihat dari struktur sel, di mana ada sel tumbuhan dan sel hewan ini, kalau kita lihat dari sel tumbuhan ada yang namanya dinding sel, membran plasma, sitoplasma, organel sel, dan retikulum endoplasma, kasar dan halus. Dan juga ada terdapat dalam sistem struktur sel ini yaitu yang namanya mitokondria, apparatus Golgi, plastida, dan vakuola sentral dan nukleus. Perlu kita juga ketahui bahwa kalau di sel hewan strukturnya itu terdapat membran sel, sitoplasma, dan organel sel, yang dimana organel sel ini terdiri dari retikulum, endoplasma, kasar, halus, ada juga ribosom, mitokondria, lisosom, dan aparatus Golgi, vakuola, dan nukleus atau inti sel. Oke, jadi ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Wahdaniatul, kemudian ada Makfirah Herunisa, ada juga Indayanti. Dan untuk kelompok yang kedua ada Muhammad Hasan Nur, Aufa Hudzaifah, dan Nilam Cahaya Sayuti. Untuk itu bisa mungkin pindah ke kelompoknya masing-masing. Jadi sudah ketemu sama teman kelompoknya semua? Sudah. Oke, jadi sekarang bisa dibuka handphonenya dulu. Kita belajar dengan menggunakan via elektronik atau online, di mana ibu akan mengirim link. Di link tersebut kita akan menonton di setiap kelompok
di mana nanti diklik di dalam grup itu ada videonya, terus ditonton, kemudian nanti hasil diskusinya itu dipaparkan. Setiap kelompok, kelompok 1 itu ibu tunjuk untuk memaparkan di mana diskusinya itu yang harus dipaparkan yaitu sel hewan. Kemudian untuk kelompok 2 itu sel tumbuhan. Jadi silahkan disimak di link tersebut yang ibu sudah kirim. Silahkan. Eukariotik. Kita perlu tahu bahwa sel prokariotik sistem 5 kingdom. Kita tahu bahwa ada monera yang isinya adalah bakteri. Sudah tahu belum kalau sel hewan adalah nama umum untuk sel biologis? Oke, jadi untuk waktu diskusi tiap kelompok mungkin sudah habis. Jadi saya persilahkan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Saya persilahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sel hewan kepada pemateri yaitu Saudari Makfira Indonesia. Kepada yang saya persilakan. Jadi hasil diskusi kami yaitu tentang sel hewan. Nah, yang pertama itu sel dibedakan atas beberapa bentuk, diantaranya berdasarkan pada keadaan inti sel atau sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Nah, kemudian berdasarkan pada keadaan kromosom dan fungsinya, yaitu sel somatik dan reproduktif. Kemudian untuk yang berdasarkan sifatnya, yaitu bagian hidup dan bagian yang mati. Nah, untuk sel hewan ini terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan organel-organel yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga halus. Kemudian ada ribosom, mitokondria, lisosom, aparatus Golgi, vakuola, serta nukleus. Nah, untuk sel hewan sendiri bentuknya bervariasi. Kemudian tidak ada bulir plastida, kemudian vakuolanya kecil dan terdapat lisosom serta sentriol. Itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Kepada peserta forum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silahkan kepada saudari Aufa. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya, mengapa sel hewan tetap stabil walaupun tidak memiliki dinding sel? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kepada saudari Rizka Amalia Makmur, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Aufa Ghazali. Sel hewan bentuknya tetap stabil meskipun dia tidak mempunyai dinding sel seperti sel tumbuhan, dikarenakan sel hewan didukung oleh sitoskeleton yakni rangka tubuh sel. Sitoskeleton sendiri terdiri dari serat-serat mikrotubulus yang terdiri dari protein. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Kepada saudari Aufa, apakah jawabannya sudah jelas? Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, jadi ini tadi pemaparan dari kelompok 1 yang dimana mereka membahas tentang sel hewan. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 bisa Sama-sama, Ibu. Oke, jadi untuk hasil diskusi. Oke, jadi selanjutnya kelompok 2 di mana akan membahas sel tumbuhan. Untuk kelompok 2 saya persilakan naik ke depan kelas. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang sel tumbuhan. Selanjutnya saya share-kan kepada teman-teman. Baiklah, adapun sel tumbuhan itu terdiri dari dinding sel, membran plasma,
kami. Apakah dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya mengenai materi kami? Saya. Ya, bisa disebutkan dulu namanya dari kelompok 1. Baiklah, saya Indayanti ingin bertanya yaitu mengapa vakuola tumbuhan lebih besar dari vakuola hewan? Pada saudari Nilam, persilakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena tumbuhan memerlukan banyak ruang untuk menyimpan zat makanan dan pada tanaman tertentu yang menghasilkan delta, alkaloid, tanin, dan minyak terpenting. Tanaman tersebut menyimpannya dalam vakuola. Itu saja, saya kembalikan ke model awal. Baik, itulah jawaban dari teman kelompok saya. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan oleh kelompok 1? Serasa jawaban dari kelompok 2 sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu Guru. Itulah tadi hasil diskusi yang dipaparkan oleh kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Oke, jadi hasil diskusi tadi sudah selesai. Saya harap anak-anak semua kembali ke tempat duduk semula. Oke, jadi itulah tadi hasil diskusi kita tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi, apakah ada anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Aufa. Jadi sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Koch pada tahun 1965. Kemudian adapun perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, yaitu sel tumbuhan bentuknya tetap, terdiri dari dinding sel yang mengandung selulosa, terdapat butir plastida dan vakuola sentral yang besar, serta tidak terdapat lisosom dan sentriol. Sedangkan sel hewan bentuknya bervariasi, tidak ada butir plastida, vakuola yang kecil, serta terdapat lisosom dan sentriol. Ya. Oke, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh temannya, yaitu saudari Aufa. Kita berikan aplaus dulu untuk Aufa. Ya, bagus sekali kesimpulannya ya, sudah mencakup semua materi yang dari awal sampai akhir. Jadi Ibu berikan penguatan bahwa sel ini dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu ada di antaranya berdasarkan keadaan inti sel, yaitu eukariotik dan prokariotik. Kemudian kalau kita melihat dari keadaannya berdasarkan keadaan dan fungsinya pada sel tumbuhan dan sel hewan ini, kita bisa lihat dari sel somatik dan reproduktif. Kemudian kalau kita melihat sel tumbuhan dan sel hewan ini berdasarkan sifatnya, kita bisa lihat pada bagian hidup atau matinya sel tumbuhan dan hewan ini. Mungkin itu dari Ibu. Oke, anak-anak, hari ini mungkin itu saja materi dari Ibu dan penyampaian dari teman-temannya. Untuk tugasnya, Ibu nanti akan kirim melalui via WhatsApp yang ada di grup WhatsApp kalian. Nanti besertakan dengan deadline-nya. Untuk materi pekan depannya itu bioproses, mungkin anak-anak sekalian bisa mencari literatur atau jurnal-jurnal yang mungkin atau artikel yang mungkin membahas tentang bioproses. Ibu harap semuanya pelajari sebelum kita masuk ke kelas pekan depan. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.